Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam beberapa menit ke depan, saya Siti Rizkia Nur Faizah akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Ketika Banyak Pikiran, Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini bersumber dari buku yang berjudul Ingatlah Allah, Allah akan mengingatmu, karya dari Dea Ahya. Berikut gambar bukunya. Kita sebagai umat yang hidup bersosialisasi pasti banyak mengalami masalah, kegelisahan, hati resah, gelisah dan dipenuhi dengan keputusasaan. Ingatlah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mengadu, bersujud atas apa yang ada di pikiran kalian. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberi kalian jalan keluar dalam masalah yang kalian alami. Maka dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa nyaman, tentram, tenang dan terasa lebih ringan masalah kita. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah kita menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha mengetahui segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa khawatir dan cemas, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Kita harus selalu berserah diri dan memohon pertolongannya dalam menjalani kehidupan. Mungkin terkadang kita merasa sulit untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang meresahkan. Namun, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak ibadah, kita dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Bawalah masalah kalian ke dalam setiap sujud kalian. Insya Allah, masalah akan ikut rontok dalam setiap sujudnya. Selalu berpikiran positif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap ada badai pasti akan ada pelangi. Ketika pikiran kita merasa tidak tenang, cemas, langsung ingatlah bahwa Allah ada dekat dengan kita dan selalu berzikir kepadanya. Dalam buku yang berjudul Ingatlah Allah, Allah akan mengingatmu, karya Dea Ahya. Beliau menulis dalam bukunya, jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, dalam hadis qudsi. Janji Allah dalam hadis qudsi di atas menyiratkan bahwa dalam kondisi apapun, senang atau sedih, suka atau duka, bahagia atau sengsara, kaya atau miskin, jika seorang hamba selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan selalu mengingatnya. Kenyataan yang terjadi seringkali bertolak belakang dengan apa yang seharusnya. Ketika seseorang tengah diliputi rasa sukacita, kebahagiaan, dan kesenangan hidup, seringkali ia terbuai dan terlena sehingga melupakan zat yang memberi kebahagiaan dan kesenangan hidup mereka. Ketika sedang berada di puncak kesuksesan dengan kelimpahan harta serta gelimang kesenangan duniawi, tidak jarang seseorang merasa bahwa apa yang diperolehnya
adalah berkat hasil kerja kerasnya sendiri. Tanpa campur tangan pihak lain, dia selalu menonjolkan keakuannya, egonya, menjadi lebih kentara karena dia merasa memiliki segalanya dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi ini seperti seorang dengan mudah melupakan Allah. Di sisi lain, jika seorang tengah dirundung masalah, diliputi duka dan nestapa, ditimpa kemalangan dan kesusahan, begitu mengharap pertolongan Allah, dia berusaha mendekat kepadanya. Tak henti-hentinya dia memohon dan mengharapkan kepada Allah agar segera diberi pertolongan, sehingga bisa terlepas dan keluar dari segala masalah yang menimpanya. Allah hanya dijadikan tempat berkeluh kesah, mengadukan segala personal sedang menimpanya. Dia mengingat Allah hanya di saat-saat kesulitan datang menghadap. Ketika seluruh jalan keluar terlihat buntu, ketika pintu-pintu kemudahan seolah tertutup rapat, ketika tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan segala persoalan, di manakah dia ketika kesuksesan diraihnya? Ketika segala kesenangan duniawi dapat dicapainya dengan mudah, ketika kelimpahan materi menemani hari-harinya, tidak pernah sekalipun dia mendekat kepadanya. Tak pernah terdengar ucapan syukur meluncur dari bibirnya. Yang ada hanyalah sikap takabur dan sombong dengan mengatakan bahwa segala yang didapatnya selama ini adalah berkat kerja kerasnya. Kalau kita ingin selalu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat utamanya adalah kita harus selalu mengingatnya dalam segala kondisi, tidak hanya di saat sulit, tetapi juga di saat kebahagiaan. Hidup tenang meliputi kehidupan kita. Allah bersabda, "Jika hambaku mengingatku di saat senang, maka aku akan mengingatnya di saat susah." Demikian janji Allah dalam satu hadis qudsi. Selalu mengingat Allah berarti meyakini kehadirannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap desah napas kita, serta setiap gerak langkah kita akan membuat kita lebih tenang menjalani hidup, karena kita yakin apapun yang menimpa kita tidak akan pernah luput dari perhatian Allah. Hanya dengan selalu berzikir, ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Duhai Allah yang memegang nyawa, yang merajai jagat semesta, berikanlah bagi kami kebahagiaan yang nyata, yaitu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin, amin, amin. Baik, cukup sekian kajian Islam yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.